keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar dengan materi pembelajaran kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam, pada kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Palestina tanpa seorang ayah. Hal ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Ibunya bernama Maryam binti Imron. Sejak kecil Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Oleh Nabi Zakaria alaihissalam, Maryam ditempatkan di sebuah mihrab, yaitu tempat yang mulia di Baitul Maqdis. Maryam tumbuh menjadi putri yang sehat dan solehah. Ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berada di mihrabnya. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang memberitahu bahwa ia mengandung. Ia mengandung karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam merasa sedih dan sangat cemas. Menjelang kelahiran bayinya, ia segera meninggalkan rumah mencari tempat yang sepi dan jauh dari ejekan dan fitnah. Di bawah sebatang pohon kurma, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Isa. Tempat itu disebut Baitul Lahmi, yang artinya tempat lahir. Oleh penduduk kampung, Maryam dituduh dan difitnah. Tetapi bayi Isa dapat menyelamatkan ibunya dengan ucapan yang fasih bahwa ibunya tidak melakukan kesalahan. Kejadian tersebut adalah semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah usia Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 30 tahun, ia diangkat menjadi Rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini berisi ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil juga mengabarkan akan datangnya hari kiamat dan seorang rasul terakhir yang menyempurnakan ajaran rasul-rasul sebelumnya yang bernama Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Antara lain, pada waktu bayi mampu menjawab pertanyaan orang-orang yang mencela Maryam. Diberi kitab suci Injil untuk pedoman memimpin umatnya, dapat membuat burung dari tanah dan mampu terbang, dapat menyembuhkan orang sakit kusta dan buta atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doanya dikabulkan menurunkan makanan dari langit, dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai ketabahan yang cukup besar dalam menjalankan dakwahnya. Nabi Isa alaihissalam mengajak Bani Israel kembali kepada syariat Nabi Musa alaihissalam yang telah dirusak kemurniannya. Mereka menambah dan mengurangi hukum sesuai kepentingan mereka. Melihat hal tersebut, para pendeta dan kaum pemuka agama Bani Israel merasa terancam. Mereka takut kebohongan mereka akan terbongkar. Karena itu, mereka sepakat menentang Nabi Isa alaihissalam dengan cara menghasut rakyat dan menyebarkan fitnah tentang Nabi Isa alaihissalam. Sedikit sekali kaum Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka hanya berjumlah 12 orang.
Dalam berdakwah, Nabi Isa alaihissalam selalu didampingi 12 orang sahabatnya yang disebut kaum Hawariyun. Para pemuka Yahudi memfitnah Nabi Isa alaihissalam di hadapan penguasa Romawi bahwa Nabi Isa alaihissalam telah memecah belah bangsa Yahudi. Penguasa Romawi termakan hasutan itu, sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mendengar akan dibunuh, Nabi Isa alaihissalam bersembunyi di suatu rumah. Namun Yudas Iskariot atau Yahusa, salah satu pengikutnya, berkhianat dan memberitahukan tempat persembunyiannya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pengkhianatan Yudas dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam, sehingga kaum Yahudi mengiranya Nabi Isa alaihissalam dan langsung menangkapnya. Akhirnya Yudas disalib di bukit Golgota, sedangkan Nabi Isa alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke langit. Sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam itu ialah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai berikut. Bersikap sabar, optimis, dan tidak putus asa, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua, menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua, dan kehormatan keluarga. Bersikap pemaaf, membela kaum yang tertindas, menebarkan ajaran cinta kasih sayang, rajin belajar dan menyukai ilmu pengetahuan, yakin bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya yang bertakwa. Demikian untuk kisah keteladanan dari Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.